Pemirsa, maraknya peristiwa pelecehan seksual pada anak terjadi akibat kurangnya penanaman pendidikan seksualitas terhadap anak. Hal ini harus menjadi perhatian orang tua dan juga guru sebagai pendidik dalam memberikan edukasi yang tepat pada anak ketika di sekolah. Untuk itulah program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA juga memiliki peran penting untuk memiliki strategi pembelajaran pendidikan seksualitas pada anak. Pendidikan seksualitas sangatlah penting bagi anak di pendidikan dasar. Hal ini banyak dilansir oleh beberapa media berdasarkan data yang diambil KPAI kekerasan seksual pada anak yang sering terjadi. Maka memberikan pendidikan seksual pada anak sekolah dasar menjadi sangat penting. Mimin Ninawati, Kaprodi PGSD FKIP UHAMKA menjelaskan bahwa kontribusi dosen-dosen PGSD FKIP UHAMKA terkait pendidikan seksualitas merupakan penelitian di tingkat pendidikan dasar. Hasil dari penelitian ini telah terbit artikel di jurnal-jurnal akreditasi dan juga buku. Pemberian pendidikan seksualitas di tingkat pendidikan dasar atau sekolah dasar itu bagi kami sebagai pendidik di sekolah dasar itu sangat penting, ya. Jadi pendidikan seks atau sex education itu sangat penting bagi anak di tingkat pendidikan dasar, gitu. Kenapa? Karena kalau melihat dari berita-berita yang dilansir oleh beberapa media, ya, berdasarkan data yang diambil dari KPAI itu bahwa kekerasan seksual pada anak-anak itu sering kali terjadi gitu, bahkan setiap tahun itu tidak pernah tidak ada gitu ya. Jadi itu memang maka menjadi sangat penting untuk peserta didik di sekolah dasar itu diberikan sex education atau pendidikan seksualitas. Jadi saya ingin bercerita dulu nih kontribusi dosen-dosen PGSD FKIP UHAMKA sebelum nanti kita ke apa sih upaya-upaya yang dilakukan oleh dosen PGSD FKIP UHAMKA untuk menyisipkan pembelajaran, untuk menyisipkan sex education itu dalam pembelajaran. Jadi gini, dosen-dosen PGSD itu pernah melakukan penelitian untuk seks edukasi di tingkat pendidikan dasar, gitu ya. Itu juga sudah terbit artikel di jurnal-jurnal terakreditasi. Kemudian hasil dari jurnal atau penelitian itu bahkan mereka dosen-dosen PGSD FKIP UHAMKA itu memiliki buku-buku tentang komik-komik ringan gitu yang diperuntukkan untuk peserta didik pendidikan dasar agar mereka tuh tahu gitu ya, apa aja sih yang harus dilakukan untuk menghindari kejahatan-kejahatan seksual gitu ya. Nah, itu di komik ini dengan bahasa yang sangat sederhana dapat dimengerti oleh para peserta didik. Nah, disinilah peran dari dosen-dosen PGSD FKIP UHAMKA untuk concern ya terhadap sex education atau pendidikan seksualitas bagi anak SD. Nah, terus kalau dalam pembelajaran itu sendiri ya, dalam pembelajaran itu sendiri ada beberapa mata kuliah, di antaranya itu adalah psikologi perkembangan. Jadi di mata kuliah tersebut para dosen biasanya menyisipkan pesan-pesan bagi calon guru-guru SD apabila nanti terjun ke lapangan atau menjadi guru, itu bisa mengajarkan atau mengedukasi tentang seksualitas kepada peserta didiknya. Kemudian ada mata kuliah lainnya misalnya nilai moral dan karakter. Nah, itu jelas banget di situ ya. Kalau misalnya kita ngomongin nilai moral dan karakter, nah maka itu sangat mudah disisipkan ke dalam pembelajaran.
Mimin yang juga berprofesi sebagai pendidik berharap di kurikulum mendatang ada peran pemerintah untuk menghadirkan mata pelajaran khusus yang diberikan kepada peserta didik untuk mempelajari tentang pendidikan seksualitas. Kedepannya ya, kedepannya itu alangkah baiknya nanti mungkin di kurikulum yang akan datang ini ya, ada peran negara atau pemerintah untuk ada pembelajaran atau mata pelajaran khusus gitu ya, yang diberikan kepada peserta didik gitu, untuk mempelajari tentang seksualitas gitu ya. Kalau ngomongin seksualitas untuk anak SD pasti berbeda gitu ya, maka nanti harus pengennya sih kita ada kurikulum tersendiri gitu ya, yang bisa dirancang bersama gitu dengan para pakar-pakar atau ahli-ahli parenting gitu ya, terus kemudian ahli-ahli dalam bidang pendidikan dan dari medis tentunya pasti ya. Nah itu kita sih berharapnya ke depan seperti itu, mungkin itu. Selain dosen PGSD FKIP Huamka yang menanggapi banyak peristiwa yang miris ini, Dina Trisia, mahasiswa PGSD FKIP Huamka semester 4 mengatakan terdapat beberapa poin yang dapat dilakukan untuk memberikan pendidikan seksualitas sebagai calon pendidik, di antaranya melakukan pendekatan secara bahasa dengan peserta didik, terbuka dalam memberikan informasi kepada peserta didik dengan media interaktif, dan terbuka dengan orang tua peserta didik untuk informasi pendidikan seksualitas. Baik, sebagai calon pendidik, pendidikan seksualitas yang dapat kita berikan adalah mungkin ada 4 poin yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah pendekatan, di mana pendekatan seorang calon pendidik ini kepada peserta didik ini sendiri adalah kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan usianya. Mengingat anak peserta didik sekolah dasar ini masih sangat muda usianya, makanya kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah untuk mereka pahami. Kemudian selain itu juga kita bisa lebih transparansi dalam memberikan informasi dan lebih terbuka, lebih jujur untuk memberikan informasi kepada peserta didik. Seperti misalkan kita mengajarkan pendidikan seksualitas ini sendiri dengan menggunakan teknologi. Teknologi biasanya seperti bahan pembelajaran, model pembelajaran yang seperti media interaktif, itu bisa kita menampilkan gambar, di mana gambar itu nanti seperti anatomi tubuh. Anatomi tubuh ini tidak perlu kita menggunakan kerangka, karena peserta didik SD ini sendiri kita bisa menggunakan kartun, di mana kartunnya ini nanti kita bisa di kartun ini kita tandain bagian-bagian tubuh mana sih yang harus kita jaga, bagian tubuh mana sih yang menjadi privasi diri kita gitu. Sebagai contoh misalkan di angka 3 ini misalkan ini anak-anak adalah bagian tubuh yang dimana berfungsi untuk buang air kecil, dan dengan menggunakan bahasa yang sederhana peserta didik diharapkan lebih mudah dalam memahami dibanding kita harus menggunakan istilah medisnya. Selain itu juga dalam pendidikan seksualitas ini sendiri kita sangat memerlukan perannya orang tua. Kenapa? Karena di era sekarang ini peran orang tua itu sendiri banyak anak yang lebih terbuka dengan temannya dibanding dengan orang tuanya. Hal tersebutlah yang dapat menyebabkan orang tua tidak mengetahui dan memahami lebih jauh tentang anaknya. Orang tua hanya tahu ketika mereka melihat, ketika mereka mengetahui, ketika dia menyampaikan. Bagaimana misalkan kalau kita mengubah dari cara penyampaian orang tua ini ke anaknya. Seperti misalkan orang tua jangan menanyakan bagaimana sekolahnya hari ini, bagaimana, itu kan general. Bagaimana caranya kita mengganti kata yang sama tapi dengan bahasa yang lebih sederhana. Misalkan, Adek, hari ini sekolahnya menyenangkan tidak? Dengan kata menyenangkan tersebut, kita bisa tahu, oh hari ini dia suka dengan sekolahnya, oh hari ini dia tidak suka. Ketika dia tidak suka, sebagai orang tua kita bisa memberikan pertanyaan lagi, kenapa tidak suka? Apa hal yang membuat Adek tidak suka dengan sekolah hari ini? Mungkin ada hal-hal yang tidak dia inginkan atau hal-hal yang membuat dia seperti merasa kurang nyaman, karena kenyamanan itu adalah hak semua manusia, terutama bagi orang tua harus menciptakan lingkungan yang keterbukaan di dalam keluarganya.
Dengan banyaknya kasus yang memilukan ini, diharapkan calon pendidik sudah cukup memiliki bekal untuk memberikan edukasi terkait pendidikan seksualitas pada anak di sekolah. Serta masa yang akan datang, pemerintah akan semakin peduli dengan menghadirkan pendidikan seksualitas di dalam kurikulum pembelajaran. Anissa Dea, Galang Jadu, memberitakan dari Jakarta.